akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran qalidha. Qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca berkumpul juga baca kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis ke-9. Mendekat keistimewaan lapar dan hidup seadanya. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Siti Aisyah mengeluarkan kepada Musa dan orang-orang yang dulu disebut kisaan wa izaran, kisah itu kain yang buat tutup badan bagian atas, izar kain yang buat tutup badan bagian bawah. Seperti diartikan kalau kisah itu sarung, nah izar itu sarung, kalau kisah itu penutup bagian atas, tapi bukan penutup baju kayak kita, tutup kain. Saat beliau mengeluarkan kisah izar ghalidun, dia ada kain, dua kain kasar, lalu Siti Aisyah ngomong, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dicabut nyawanya fi hadaini, pada dua pakaian ini. Artinya beliau dari mulai awal dakwah Islam sampai meninggal pun baju itu seadanya, bahkan ketika meninggal pada keadaan yang seadanya, sederhana. Kain kasar, bukan kain khusus. Dalam kalimat juga dalam riwayat ulama belajar, Rasulullah SAW hidupnya tidak pernah ada usaha atau upaya menyamankan dirinya. Tidak pernah sampai gitu. Ada upaya menyamankan umatnya, tapi menyamankan dirinya enggak. Menyamankan umat beliau ngajarkan orang cara berusaha, pernah Rasulullah SAW seperti itu. Tapi untuk harta dunia dirinya bayangkan seseorang yang dapat harta segitu banyak, ditawari sama Allah begitu banyak, tapi beliau memilih hidup sederhana. Ini hanya diulang-ulang untuk mengulang-ulang juga pola pikir pilihan kita, agar kita itu yang kita kejar sederhana di dunia, sukses di akhirat. Jangan sampai syahwat dunia membuat gagal kita di akhirat. Sampai kita setiap hari, setiap waktu ini 24 jam lingkungan dunia itu mengajarkan kita, didik kita, memancing kita untuk mengejar syahwat, mengejar kekuasaan. Harus enak, baju harus nyaman, semua harus bagus. Itu hari-hari kita. Dari lingkungan begitu. Kita lihat TV, lihat video, lihat di jalan, semua pasti menawarkan kan. Entah iklan-iklan video atau apa. Bahkan kalau zaman sekarang iklan-iklan sudah sampai ke iklan riba. Riba haram itu diiklankan dan masih banyak. Itu tiap hari di program. Dan belum lagi gangguan dari dalam, dari setan yang membisikkan ke telinga kita, nafsu kita yang ingin. Makanya bab ini agak panjang, sudah tersebut langsung sambung kepada bab keistimewaan hidup seadanya. Tujuannya untuk memperbaiki pikiran kita yang rusak. Kadang kita tuh dari kecil sudah terdidik oleh lingkungan, barang harus bagus, barang harus mewah. Kalau yang punya barang mewah, wah hebat. Yang punya barang seadanya berarti kecil, jelek. Yang kaya, wah terhormat. Yang miskin berarti gak dihormati. Itu pemikiran yang salah. Yang Islam gak pernah mau dengan gaya seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad itu saat duduk dengan fakir miskin, ada orang kaya dari kafir Quraisy ingin sama Nabi. Cuma dia ngomong, Nabi, kita ini mau sama kamu, tapi kamu jangan duduk sama budak, jangan duduk di bawah. Kita mau masuk Islam. Turun, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa
pasrah, tapi memperbaiki hati. Nah, itu seperti itu sampai Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah. Sehingga Nabi SAW sepanjang hidupnya Nabi Muhammad lebih mengutamakan pola pikir jernih. Ditawari gunung seperti Uhud, tapi terbuat dari emas. Apa pikirannya beliau? Saya ingin kenyang sehari, lapar satu hari. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa sampai ke-9 ya, tapi kita bahas dengan ringkas bagian ini. Tujuannya sekali lagi mengulang-ulang di pikiran kita, dan dia juga perlu sama menanamkan di anak pian berulang kali. Hidup sederhana itu bagus. Kita tidak harus menjadi kaya, tidak harus nyaman, tidak harus selalu enak. Bukan ditanamkan malas ya, suruh kerja, suruh usaha hidup, tapi tidak harus puas keinginan dunianya. Bahkan seandainya dia kaya sekalipun, nggak harus yang mahal-mahal semua barangnya, nggak harus bajunya yang larang, pakai baju seadanya. Bahkan saat kita punya harta banyak sekalipun, disuruh hidup sederhana. Terus buat apa hartanya? Buat yang lebih bermanfaat, tabung buat akhirat dengan cara disedekahkan, dibantu keluarganya, bantu orang lain. Itu disebut dengan kekayaan yang lebih bermanfaat. Jadi mulai memiliki harta sudah kita bahas kemarin. Gunanya buat apa? Buat akhirat, bukan buat syahwat, bukan buat kesengsaraan. Hadis kedua yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan sederhananya keadaannya sahabat Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala inni la awwadul ardi wa ma bisahmin fi sabilillah. Sayyidina Sa'ad, saya ini orang Arab pertama yang melempar panah dalam jihad fi sabilillah. Jadi orang pertama yang memanah di jalan Allah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau cerita, artinya pertama kali beliau disuruh perang memimpin panahan pertama kalinya beliau. Walaupun kunna nahzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya itu memang enggak ada perang ya. Enggak ada perang antara muslim dan kafir. Karena Rasulullah mulai perang setelah hijrah ke Madinah. Jadi setelah itu baru pertama kali setelah hijrah ke Madinah baru mulai perang, dan dia bagaimana melempar mana. Lalu beliau bercerita, walaupun kunna nahzu ma'a Rasulillah, kita perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana ta'amun, kita tidak punya makanan illa waraqatul qublah, kecuali tanaman hublah. Tanaman hublah wa hadha samur, dan tanaman samur ini, tanaman ini banyak di bagian di kampung-kampung di Arab. Dan kalau tekstur saya nggak tahu namanya bahasa Indonesia apa. Cuman tanaman ini daunnya tidak seperti daun-daun yang biasa makan, dia jadikan sayur. Nah, tanaman ini daunnya tak enak dimakan, kering. Daunnya itu apa? Enggak yang bahasa itu segar ya. Kayak daun kakao, bayam, itu kan yang dimakan. Itu nggak kayak gitu. Ini bukan jenis daun yang buat di sana gitu. Daun dia tahu, daun sidir tahu, mohon sidir tahu. Sidir masih agak tebal. Jadi ada daun-daun yang nggak tahu dia agak keras nih. Nah itu seperti itu daunnya dia. Banyak di arah Badiah di awal, karena di sana negeri padang pasir, tanah kan beda sama kita. Jadi otomatis daunnya beda. Kita lebih beraya
macam. Itu juga bulan bersama itu kita dalam bahasa kita tuh pohon akasia A sama akasia B siapa? Pohon mangga ini sama mangga ini, dua-duanya sama tuh, sama-sama. Cuma beda jenis, beda tipe. Akhirnya karena perang makannya cuma itu. Hatta ingkana ahaduna, bahkan sampai karena inna kana ya, sesungguhnya salah seorang dari kami la yadhuru kama tadhuru syatu malahu min khulq, la yadhuru bom yang besar seperti bom air besarnya kambing. Jadi daun yang dimakan tadi karena kering, keras. Dan kalau orang maaf ya, jika bau air besar bukan makanan menjadi santan. Ini nggak bisa. Seperti kambing kayak gitu. Daun kambing kan kalau makan saking keringnya seperti itu karena kambing nggak minum, sedikit sekali minum. Jadi mereka makan alhamdulillah, saking nggak nyaman makanan. Ketika buang hajat seperti hajatnya seekor kambing. Kenapa itu? Karena saat membela Islam hidup seadanya. Kapan mereka berhasil sukses nikmat? Mereka berhasil sukses nikmat setelah meninggal dunia. Ingat-ingat dulu. Ustaz, saya ini sudah berkorban, sudah waktunya saya bahagia. Ada kadang-kadang pikir kayak gitu. Dari setan datang kepada diri kita. Kita sudah berkorban, sudah waktunya kita hidup bahagia. Ingat-ingat, waktu hidup bahagia itu, kalau yang dimaksud bahagia yang nyaman-nyaman, itu tepatnya di surga. Jadi belum, kalau masih hidup di dunia belum waktunya. Kalau hidup bahagia yang maksud menerima, hatinya terang, ridho, itu di dunia belum bisa. Tapi kalau yang kita maksud, saya sudah sabar, saya sudah susah hidup, dari kecil udah repot, sekarang udah waktunya bahagia. Apa dulu bahagia yang dimaksud? Kalau bahagia yang dimaksud taat, merasakan lezat dalam taat. Bahagia yang dimaksud walaupun susah ridho, hatinya nyaman, dunia masih bisa. Tapi kalau bahagia yang dimaksud mau makan enak, tidur enak, semua enak, belum masih. Itu nanti semuanya di akhirat. Walaupun ada orang yang kelihatan kerja enak, duitnya banyak, tapi bukan itu kebahagiaan. Bukan kita dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Berarti satu contoh lagi seadanya. Ini bukan seadanya, kurang. Makan cuma dahul, bukan seadanya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berdoa, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan rizki Ali Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, dari keluarga dirinya beliau, qutan, makanan pokok. Allahumma ja'al rizki Ali Muhammadin qutan, makanan pokok. Qala Allah wallahi makna qutan ma yashudul ramah. Arti dari kalimat qut itu yang menutupi ramah, artinya yang bikin orang hidup mati. Jadi sedikit sekali cukup untuk nyambung hidup. Ini di hadis ini contohkan lagi bahwa Nabi itu kalau doa gak pernah minta kaya. Nabi itu kalau doa mintanya cukup, dan cukupnya Nabi beda sama cukup kita. Kalau kita ditanya Pak, yang mau kaya apa mau cukup aja gitu. Kalau mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau beli kendaraan cukup, mau jalan-jalan cukup. Kan kita kan cukupnya begitu. Cukupnya aja masih syahwat. Tapi Nabi Muhammad maknanya cukup beliau. Cukupnya Nabi itu artinya menurut pemikiran Nabi dan doanya Nabi, harapannya Nabi, cukup itu punten. Put itu kalau pian makan pian hidup, dan itu namanya put. Kalau nggak makan mati.
itu makanan pokok, bukan makanan pokok jenisnya. Sekiranya kalau pian makan sudah hidup, udah dibantu itu. Berapa banyak kira-kira ini? Insya Allah satu hari 45 kurma gitu hidupnya kan? Ya paling kurus tapi kita. Pian makan satu hari 5 kurma, minum air putih, kira-kira hidup kan? Hidup. Cuman gitu. Lapar kan? Ya lapar. Nabi Muhammad gitu, lapar. Tapi udah terbiasa. Kalau dia makan satu hari 5 kurma, cukup hidup. 3 aja. Rasulullah bersabda kan, kabar ini ada dalam iman. Cukup buat anak Adam 3 suap. Juga sulbah untuk menegakkan tulang sulbinya, dia untuk nyambung hidup. Itu yang Nabi harapkan. Itu yang Nabi minta buat keluarganya. Kira-kira kalau ada bapak-bapak kayak gitu zaman sekarang, ada yang komentar kan? Dianggap gimana doanya? Mudah-mudahan sekeluargaan kita cuma makan makanan pokok aja. Kira-kira gimana? Nanti pasti ada yang komentar, jangan gitu kalau doa yang baik, minta rezeki yang lancar yang banyak. Bahasanya sopan, tak apa-apa kita minta rahmat Allah. Itu belum paham tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta rahmat Allah, rahmat itu nggak harus makanan, rahmat itu nggak harus pakaian. Ini hal-hal macam ini yang agak berat diterima oleh hati kecil kita, oleh dalam kita, karena masih syahwat kita tuh masih tersembunyi, nafsu kita tuh masih berat. Bahkan mungkin kadang-kadang ulama kalau lagi ceramah berbeda dengan gaya ini. Gak apa-apa yang kaya, minta rezeki yang kaya. Betul, memang bahasa itu gak apa-apa. Tapi yang paling baik apa? Ya ini. Ini yang paling baik. Paling baik itu urut. Dan orang kalau sudah sampai tingkatan keinginannya hanya sambung hidup saja, itu baru dia bisa ridho hidup hidupnya. Ingat hadirin, kalau dia masih punya keinginan lebih, biar nggak bisa ridho maksimal. Karena keinginan kita belum tentu semua dapat. Yang sudah pasti dapat dijamin sama Allah, nggak mungkin tidak. Hanya kurang makanan pokok, itu yang pasti dapat, yang mungkin. Semua kita ini dijamin Allah. Amin. Semua makhluk di bumi rizkinya dijamin oleh Allah. Rizki gimana sih yang dijamin? Mayasul rahmah. Sekiranya untuk menahan, membuat dia hidup, itu rizki yang dijamin. Kadang mungkin orang nggak dapat, pasti sudah dapat. Nah sehingga jangan salah paham. Rezeki kita kan dijamin. Saya minta sama Allah mobil nggak dijamin. Rumah mewah nggak dijamin. Pakaian lain lagi. Pakaian kalau satu kali itu baru pakaian dijamin. Yang dijamin oleh Allah rezeki pokok. Dan nah ketika kita salah pikir, pikiran kita katanya rezeki dijamin. Saya pengen mobil kok mana dapat ya. Akhirnya nggak ridho. Kenapa? Bukan masalah dia nggak dikasihnya, dia salah paham. Kayak contoh, sampai kerja sama saya di kantor, saya bilangin, Pak, di kantor ini ya, yang urusan kantor dijamin sama kan. Tapi itu dibedakan, yang dijamin apa? Urusan kantor. Yang pulang ke rumah pengen ini dan itu di rumah biar. Terus ngomong, wah kalau kantor katanya dijamin, kok nggak dikasih? Yang dijamin urusan kantor. Saya kan jalan-jalan keluar negeri kan tuh ya, kok nggak dijamin sama kantor? Itu keinginan pribadi dia. Yang dijamin urusan kantor, artinya ketika di kantor ada makanan, di kantor ada minuman, di kantor bisa seperti ini. Tapi kalau pian pengen ini dan itu, ya lah. Nah, kita harus paham, Allah jaminnya itu apa? Agama itu jaminnya bagaimana? Makanya Nabi minta jaminan aja. Ini Nabi itu mintanya sebetulnya yang beliau minta bukan minta makanannya ini. Aslinya ya doanya Nabi bukan meminta makanannya. Ya Allah jadikan rezeki kita kurang makan pokok, bukan minta makanan, ini udah dijamin. Terus apa arti permohonannya Nabi? Ngedidik kita semua. Jangan berharap lebih dari pokok yang sudah dijamin. Jangan berharap lebih, jangan syahwat lebih luasnya.
ujung-ujungnya membuat kita tidak ridho, akhirnya hidupnya merasa tidak enak. Orang yang kalau ada harapan jauh tentang rezeki, menikmati yang ada walaupun pas, itu dia hidupnya tenang. Sekali lagi ya, kita nih saat susah pas-pasan, yang bikin gak enak itu bukan pas-pasannya sih. Bisa kita hidup sendirian, bisa makan 1 kali sehari dan kami yang lain. Itu susah kan? Enggak. Tentram gak hidupnya? Aslinya tentram. Yang bikin gak tentram, dia melihat orang marahnya kan, omongan orang lain yang didengarkan. Yang bikin gak tentram itu sesuatu dari itu. Dan mungkin yang pernah melewati masa ini, saat masa kita susah secara dohir, itu gak pernah jadi kesusahan kan? Kita cuma punya makanan benar-benar pepet, tempat tinggal betul-betul cuma hajat. Saat seperti itu tuh gak ada yang susah aslinya, gak ada yang susah. Tapi yang susah apa? Keinginan kita untuk lebih dari ini, itu yang bikin kita susah. Saat kita, saya maunya begini, dapatnya gini, udah gak enak. Saya pengennya kaya, jadinya miskin, gak enak. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan keluarganya, istrinya, Allahumma ja'al rizqa li Muhammadin quta. Kita milihnya pas-pasan. Itu beliau pilihnya begitu. Kita memilih ini. Jadi doa ini bukan minta, tapi kita memilih ini. Soalnya kalau ini nggak usah minta udah dikasih. Orang gila aja nggak bisa pegawai hidup kan? Makan nggak mereka? Makan. Dari mana mereka makan? Allah ngasih melalui perantara makhluk, burung segala macam hewan-hewan itu yang nggak tahu gimana hidup kok. Padahal nggak ada akal yang mereka gunakan untuk cari harta sedikit. Kenapa? Makanan pokok itu dijamin. Mereka bukan minta itu, memilih itu. Rasulullah memilih. Jadi nasihat untuk kita semua. Apalagi yang ada nisbat Rasulullah jadi keturunannya Nabi. Ingat Nabinya minta ini, minta perkara dia dapat rezeki. Namanya dapat rezeki tanpa dicari, dikejar, tanpa sibuk meninggalkan agama, ngejar dunia. Itulah yang cerita. Pokoknya kita tuh jadi jelek bukan karena harta yang didapat, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Kalau dia hidupnya cuma ibadah aja rezeki dan rezeki, nggak digunakan buat syahwat dan memberi rezekinya, udah aman. Walaupun jadi kaya misalnya, walaupun jadi kaya, yang bahaya itu tadi ibadah ditinggalkan mengejar ini, mengejar syahwat. Nanti kita dijaga terus karena ini perlu diingat-ingat ya semacam ini. Kelihatannya doa pendek, tapi ini harus dipikirkan kenapa Nabi doa begini. Padahal kan doanya udah terjadi, semua bakal dikasih ini. Oh ternyata Nabi mau menanamkan di keluarganya, dan Nabi nyebut Ali Muhammadin, keluarga Nabi. Itu untuk mendidik kita semua. Jadi Nabi itu bukan seseorang yang mau kaya di atas kemiskinan pengikutnya. Dan dia Nabi itu bukan orang yang mau jadi kaya di atas kemiskinan pengikutnya. Ini hikmah lagi. Makanya Nabi SAW ngomongnya keluarga ya Allah, jadikan rezeki keluarganya Muhammad, keluarga. Kalau orang-orang jadi pemimpin sekarang kan, jadi pemimpin kesempatan kaya itu suruh miskin kan begitu sekarang. Gimana pun tempat sekarang ya. Dari dulu semua kayak gitu. Dari sebelum Islam semua kayak gitu. Nabi mau merubah pemikiran ini. Saya jadi Nabi, saya jadi utusan Allah, bukan yang mau mengambil manfaat dari kalian seakan-akan. Jadi hari sini boleh ditakwil yang bukan tafsir. Kalimat Ali Muhammadan dalam bahasa doa itu boleh diartikan bukan keluarga, tapi setiap orang mukmin yang bertakwa. Ya, mukmin yang bertakwa. Ini bisa ditakwil seperti ini. Ya Allah, jadikan rezeki Ali Muhammad, mukmin bertakwa, keluarga Nabi Muhammad udah. Artinya apa? Biar yang ini masuk kategori jadi keluarga Nabi, walaupun bukan secara tertulis, secara nasab,
dekat dengan Nabi, praktekkan. Karena Nabi berdoa, jadikan rezeki keluargaku food, makanan pokok. Tiba-tiba kita datang, ya Nabi, saya juga sama, food, saya jadi apa sebelum. Seakan-akan begitu, bukan ikut barisan keluarga saya. Walaupun bukan keluarga, harapannya dari doa macam ini, seakan-akan apa? Masuk kategori ini. Kan orang kalau satu pemikiran, satu jalan, seakan-akan seperti keluarga. Seperti itu kan? Seperti itu. Rizki, zuhud, tawakal, cari dunia itu satu hal yang memang repot dibahas. Dia bukan. Orang banyak bingung di situ. Tapi sudah kita bahas ya. Zuhud itu hatinya cinta dunia. Dapat dunia bukan disyarat dinikmati, tapi digunakan untuk umat. Tawakal itu nanti kita akan bahas. Bukan berarti nggak mau kerja, tetap kerja. Tapi kerjanya tenang, itu ibadah. Itu dikasih. Jadi selanjutnya panjang ini. Ana Hurairah radhiyallahu anhu, qala wallahi la ilaha illa hu, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Itu yang mulia. In kuntu la a'tamidu bika min al-ardi min al-ju', aku bersandar dengan kabit. Apa namanya? Perutku dan bagian bawah hati hatiku di bawah di farq. Ketanya, kenapa? Karena kelaparan. Itu sampai jatuh tersungkur. Baik betul lah syukur hajar ala batri minal, dan sungguh aku dan sungguh aku menjepitkan batu atas perutku karena lapar. Sahabat dulu kalau orang paling, kalau kita kan paling pegang perut sedikit selesai. Ini sampai sama batu di perutnya karena kelaparan. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Dan sungguh aku duduk satu hari di jalan mereka. Artinya biasa jalannya melewati sahabat. Yang kita ceritakan kalau salah satu jalan mereka ke pasar, jalan mereka ke masjid. Tujuannya apa? Karena mereka duduk di situ lewat. Famar Rabi'an Nabi. Tujuannya Abu Hurairah itu pengen disapa, pengen diajak makan. Ringkasnya begitu gitu ya. Karena kelaparan, sengaja tungguin orang lewat kayak dia mau ajak makan. Tapi nggak minta ya, apa? Famar Nabi lewat pesan menghina Nabi senyum ketika melihat Nabi. Wa arafa ma fi wajhi wa fi nafsi. Nabi tahu di wajahku ini ada apa dan keinginanku apa. Nabi tahu aku lapar, pengen makan. Cukup ngelihat aja dia paham. Itu maqala bahir qultu baik ya Rasulullah qala yalhaq wa maqal. Bahir baik ya Rasulullah. Ikut jalan Nabi Akbar ikut tiga ada Allah fastadana fa'adina li fa'atu. Masuk rumah aku izin masuk juga. Wajada labanan ma'ak fi qadahin faqala min aina hadha laban? Qalu ahdahu laka fulanun aw fulanah. Di rumah ternyata ada satu gelas berisi susu. Akhirnya Rasulullah tanya, dari mana susu ini? Istrinya mengatakan dari fulan. Istrinya menjawab, ada yang ngantar ya Rasulullah dari fulan. Bulan seorang wanita. Qala bahir qultu labbaik ya Rasulullah. Qala yurahil ahli sufah fa'udni. Abu Hurairah panggil ahli sufah, suruh datang ke sini. Kata beliau, ahli sufah dia pun Islam. La yakuna ala ahlin wala malin wala ala ahlin. Kata Abu Hurairah, ahli sufah itu namun salah satunya enggak ada keluarga, enggak ada harta sama sekali. Mereka memang lapar semua. Ahli sufah yang menginap di masjid Rasulullah, namunnya Islam. Kata beliau, "Karena tidak akan terhubung sedekah ba'da ilaihim ilaihi." Dan Nabi Muhammad itu kalau dapat sedekah dikirim ke ahli sufah, dikirim. Tapi kalau dapat hadiah waktu malamnya tanawam itu syekh, tidak pernah makan dari sedekah atau halnya lagi. Nanti kalau dikasih sedekah diterima, kirim ke seorang. Tapi kalau dapat hadiah diterima dimakan. Tidak ada hadiah tertentu ini. Saya langsung pakai hadiah. Akhirnya Nabi Muhammad manggil ya, ahli sufah. Abu Hurairah merasa takut. Ini kalau dipanggil ahli sufah, takut nggak cukup susu. Takut nggak cukup susunya. Ahli sufah ini belasan orang. Ada riwayat 70 orang. Karena yang
jumlahnya naik turun. Satu gelas 570 orang kira-kira cukup kan? Akhirnya dipanggil semua. Dan Abu Hurairah yang datang berarti tukang nuangin, tukang ngasih, bakal dapat terakhir. Ternyata saat diberikan minuman tadi, semua dikasih, dan ternyata satu gelas tersebut tidak habis. Semua orang dikasih minum sampai puas, Lalu minum orang kedua, orang ketiga, orang keempat sampai tersisa. Masih ada di gelasnya. Rasulullah bilang, Abu Hurairah, tersisa kamu dan saya. Tersisa kamu dan saya. Minum kamu. Abu Hurairah bilang, dulu ya Rasulullah. Nah, kamu. Abu Hurairah minum, diulang. Minum lagi kata Rasulullah. Sampai penuh. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini aku sudah penuh ya Rasulullah. Ya, sudah tidak ada jalur lagi di badanku untuk diisi susu. Tidak ada lagi Rasulullah, habis. Akhirnya baru Rasulullah ambil. Dan cerita ini menunjukkan bagaimana Abu Hurairah kelaparan. Jangan fokus sama makan minumnya tadi ya. Jangan fokus sama kenyang minumnya, enggak. Dapat kenyang minum ini setelah kelaparan, kesakitan, berhenti.